Di sini tadi ya. Iya Pak. Biaya gajinya turun, biaya pendidikan dan pelatihan tadi itu masuk. Lalu operasional kantor turun, langganan naik, ya beban pemeliharaan naik, SPD turun, naik dikit. Beban pajak retribusi. Nah, ini kan yang air permukaan sama itu ya. Ya, berarti pemakaian air naik kira-kira gitu kan? Ini ya Bu, pajak beban pajak dan retribusi itu pajak air permukaan ya. Nah, berarti pemakaian airnya naik. Beban sewa naik. Nah, beban penyusutan aset tetap. Dari pajak air permukaan naik, ya, yang saya habis pikirnya DRT turun. Iya. Iya. Ya itu kehilangan airnya besar. Kemudian bisa menyimpulkan itu 2021 tingkat kebocoran di bawah 30%, di bawah 30% itu disering-seringkan oleh oleh kabupaten kota lain. Wah, hebat amat sama kehilangan air hanya di bawah 20%. Ilmunya gimana? Ternyata sekarang kami pasang itu, nanti pasang Meteran. Orang gas Bitung dan Tawas aja sampai 70% di atas. Yang gas Bitung 60%. Oh iya, baik, punten kalau untuk beban pajak retribusi itu untuk PBB aja Pak. Oh, PBB. PBB Pak. Kalau PT di atas Pak, di sumber Pak. Mana bukan PBB? PBB itu yang tadi, nah yang 20 itu PBB. Ini? Juga 100 ya. Gabungannya Pak. Oh, kalau pajak air permukaan di sumber. Sumber Pak. Retribusi. Oh. Di sini beban. Loh, di sini. Pajak PBB kok naik 2001 ke 2022. Sedangkan aset kita kan bertambah, ya. Saya aja PBB tetap kok 2021 ke 2022 diratas. Tidak ada kenaikan tarif untuk bangunan atau untuk tanah. Ini. 2021 ke 2022. Ini. Iya. Nah, Naik 600. Naik berapa? 700.000 ya. Iya Pak. ya hampir 700.000. 98. Sedangkan jumlah asetnya kan tetap sama Pak ya. Mm-mm. Tidak nambah kita. Luasan sama, bangunan juga sama. Coba dicek lagi aja, itu kan ada ininya, Ya. ada SPPT-nya. Ada Pak. Ini coba dicek. Itu dari desa ya. 700. Kemudian itu biaya sewa apa ya? Itu untuk sewa balkon Pak, sama sewa bangunan Pak. Gimana? Iya. Dan sewa tahun ya. Sewa balkon yang setiap Iya. bulannya Pak dari Bima Sakti. Ya. Ya yang balkon itu sistem Bima Sakti sama sewa bangunan kita satuin di situ kantor. Sewa. Kadang ada di kota-kota Surabaya, ya. Kemudian itu jadi kita lebih baik kredit rumah daripada sewa. Iya Pak. Ya. Jadi secara itu sewa itu kan percuma, uangnya hilang percuma kan. Kalau kredit rumah itu kan jadi aset kita walaupun
aset seperti Maja gitu kan itu kan jadi aset ya. Kalau itu kita udah nggak punya beban lagi, istilahnya biaya sewa tiap bulan ya. Dengan sewa itu setahunnya mau bayar sebenarnya 30 juta lebih kan. Bayar sewa pun 24. Kalau bayarnya 22 juta kan dua rumah soalnya Pak. Kali sekian tahun bisa kali 1 tahun 250 juta ya kemudian itu udah lima kan. Iya. Jadi kita kalau di situ ada perumahan ya, kita lebih baik Kredit. bikin itu kredit aja. Dengan kredit 5 tahun, beberapa tahun. Jadi secara itu aset. Ayo. Nah, ini penyusutan aset tetap yang dimasuk golongan beban umum administrasi itu ada perlengkapan kantor, ada mobil, ada kendaraan. Ini masuk di ini. Nih, ada inventaris kantor, ada kendaraan, ada perlengkapan. Saya tahu masuk merah ya. Kak, Yang itu yang apa mobil tangki 2022 atau 2023. Nah, ini masuk dua-dua tuh Pak. kendaraan. Nih, Inventaris masuk ya Pak. ya, Ke inventaris. ini tadinya dihitung setahun, terus akhirnya hitung bulanan aja. Jadi kan pengadaannya bulan Desember, Iya. perolehan diterimanya Desember, maka kena beban penyusutannya hanya sebulan. Sebulan. Tidak dihitung setahun. Terus selain itu ada nah ini namanya kapitalisasi. Ada dua, kapitalisasi pemakaian persediaan pipa aksesoris water meter. Jadi kalau yang menambah umur aset itu nggak boleh dibebankan di semua di tahun berjalan, harus dikapitalisasi namanya, harus jadi aset tetap. Nah setelah dari aset tetap disusutkan tiap bulan. Kalau jadi beban full 100% beban di tahun berjalan. Nah itu akan menambah besar kerugian perusahaan. Nah ini udah ditempuh upaya-upaya itu, masih gede juga ruginya. Tadinya sih 5 miliaran sekian, sekarang secara total 4 miliar sekian. Secara total kita berjalan HIJK. Ini nggak salah juga. Iya. Oh adanya di sini. HIJKLMNO. Oh dari sini. Nah, ini ruginya ini. Pengalaman tinggi. Ya.
Nah, secara administrasi pelajaran ini kemarin kan kita mencari pengeluaran yang menggunakan uang kas, tapi tanpa order pembelian atau tanpa SPK. Nah, semestinya tetap kita catat, meskipun belakangan kita catat sebagai pembelian, meskipun waktu beli udah beli pipa sana sekarang gitu, setelah barangnya diterima tetap mesti dibuatkan order pembelian. Jadi nanti semuanya tercover gitu. Terus tetap diterima di umum sebagai persediaan dulu. iya. Hari itu langsung pakai nggak apa-apa, langsung pakai. Iya, bisa. Jadi 100% tercover. Nah, dibandingkan 2021 ada kenaikan hampir 1,9 miliar. Nah, secara akuntansi ini kita punya namanya cadangan. Dulu kan secara akuntansi pernah untung, dibuat cadangan. Di regulasinya begitu. Kalau untung itu ya untuk cadangan berapa persen, untuk meningkatkan pelayanan sekian persen, untuk jasa produksi sekian persen. Itu ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan Menteri Dalam Negeri, yang kedua peraturan ini belum menetapkan besarannya. Nah, penetapan besaran itu dilakukan oleh kepala daerah. Ini kemarin kan saya dari Jambi ngebahas ini juga. Kalau di Jambi, kota Jambi itu untung 6 miliar. Nah, dia bingung harus bagaimana ngebaginya. Saya kasih regulasinya. Coba ya. Regulasi ada di sini bukan. Oh, ini